يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم بلغ مقاصدنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واشيال فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنتي من زلة عظمة الكبائر في الغفران كالنمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, khususnya Ibu Hajar Hani beserta keluarga. Syukur alhamdulillah malam hari ini di malam Sabtu sebagaimana biasa kita hadir kembali berkumpul untuk mengikuti pengajian berbarengan dengan hujan yang baru turun. Ya, mudah-mudahan ini rahmat, insya Allah membawa keberkahan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak halaman 114, ya. Di bawah ada kalimat wa minha, dan di antara dosa perut, ya. Dosa perut yang pertama makan riba, ya, hasil dari riba. Kedua hasil dari ghosob, yaitu merampas milik orang lain, ya. Kemudian juga ada istilah pungutan liar, pungli, pencurian, hasil dari mencuri. Itu semuanya ya termasuk dosa perut, ya. Jadi setiap yang diambil didapat dengan cara yang diharamkan oleh agama, ya itu semuanya dosa perut, ya. Pokoknya yang diharamkan oleh agama, ya. Seperti hasil menipu misalnya, ya itu termasuk haram. Nah, termasuk dosa perut yaitu minum minuman keras, ya, surbul khamar. Jadi minuman keras ini adalah yang disebut minuman cair, dia minuman, emang dibuat minuman begitu. Walaupun ntar ada yang dimakan, misalnya apa nih, ganja, apalagi opium, apalah namanya, itu kan dimakan, haram juga. Termasuk yang dilarang dimakan, ya haram kalau dimakan begitu. Jadi ini termasuk dosa perut, yaitu minum minuman keras. Kemudian di dalam minum minuman keras ini ada hukuman dunianya, namanya had. Itu 40 cambuk, ya, bagi orang yang disebut melanggar minuman ini. Dikatakan itu wahaddus syarib arba'una jaldah, yang minum minuman keras dicambuk 40 kali bagi yang merdeka.
separuhnya bagi si budak 20. Ya. Nah sekarang kalau tadi sebelumnya kan minum, ya, minuman keras itu dilarang oleh agama, maka dicambuklah di dalam hukuman dunia 40 kali. Nah termasuk dosa perut yaitu memakan makanan yang dilarang oleh agama seperti memakan yang memabukkan. Tadi kan minum, sekarang makan yang memabukkan ini. Nih wa minha ay min ma'asil batni, dan diantaranya yaitu diantara dosa-dosa perut yaitu aklu, yaitu memakan, ay tanawulu, yaitu makan, yaitu kulli muskirin, ya, memakan setiap yang memabukkan. Jadi bukan diminum ini, dimakan, berarti bukan benda cair dia, benda padat begitu. Ya, apa saja, misalnya ditahu makan singkong ini memabukkan, dimakan juga, dosa, walaupun singkong, emang di singkong memabukkan ini, dimakan juga, kecuali emang dia nggak tahu ini singkong, makan aja dah, setelah makan mabok itu lain urusan. Mabok namanya, singkong karet bener. Jadi kulli muskirin, makan segala yang memabukkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Rawahu Muslim, ya, rawahu Muslim. Hadis tersebut riwayat Imam Muslim. Jadi setiap yang memabukkan hukumnya haram, apa aja, entah itu minuman, entah itu makanan. Kemudian hakadzalik al-Husni, ini diceritakan oleh Imam Husni. Wazalika, yang demikian itu kalbanji, ya, seperti narkotik. Albanja, ini disebut narkotik. Wal apiyun, apiyun artinya opium orang sekarang. Wal apiyun, opium. Wal hasis, hasis orang sekarang bilang ganja, ya, ganja. Ini kan tanaman semua ini, bukan minuman, ya, bukan minuman. Maka hukumnya makannya haram. Kemudian dikatakan lagi wala hadda fi dzalik, cuman nggak ada hukuman tertentu atas itu. Maksudnya begini, hukuman tertentu dari agama nggak ada nih makan makanan yang haram. Tapi kalau minum minuman haram ada hukuman tertentu yang tadi disebut, yaitu meminum arak itu hukumannya 40 cambuk. Kalau ini hukumannya apa? Karena nggak ada keterangannya, maka dikembalikan kepada hukum pemerintah. Nanti pemerintah yang putusin. Misalnya hukumannya dicambuk berapa, atau dipenjara berapa, begitu. Terserah dia. Cuman agama nggak ada di sini, karena emang nggak ditentuin. Makan masalahnya. Maka dikatakan wala hadda fi dzalik, tidak ada hukuman yang ditentuin oleh agama. Bukan berarti dibebas. Dosa ya tetap dosa, hukumannya bukan cambuk 40. Bisa juga cambuk, cuman ya bukan 40 begitu. Tergantunglah pemerintah. Kan katanya pengedar sabu-sabu hukum mati, misalnya hukum mati udah, karena membahayakan sekali. Itu namanya ta'zir, artinya peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau had atau hudud, peraturan yang dibuat oleh agama. Ya, hukum berzina yang belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau udah pernah menikah diraj, itu hukum Allah itu, hukum agama. Nah, kalau hukum pemerintah yang nggak ada ketentuannya seperti ini. Kalau minum minuman keras, ingat minuman itu ada hukumannya tadi 40 cambuk. Tapi kalau makan makanan yang keras seperti ganja. Ganja kan banyak ditanam itu kan. Anggap ganja dibuat apa ini? Campuran gulai kambing, campurin ganja apa ini, seraup, diaduk biar gurih begitu, biar enak. Cuman habis makan gulai langsung mabok dah, ngaco dia dah begitu. Ya. Dosa dia, dosa. Cuman anggap ketangkep, nggak dicambuk 40, karena ini ganja bukan minuman.
tapi di makanan deh. Dibedain. Gitu. Wala hadda fi dzalik, tidak ada hudud, tidak ada hukuman pasti yang ditentukan oleh agama di dalam hal itu. Wa in udziba, walaupun dicairkan. Lalu, jadi ini dicairkan ini ganja ya, di jus. Jadi kayak Nah, ini hukumannya bagaimana kalau mabok nih? Dia minum minuman jus ganja, pakai jus dong ngomongnya dah. Ya, ini bagaimana hukumannya nih? Kalau dianggap minuman, ya dicambuk 40. Kalau bukan, ya ini diserahkan pemerintah. Nih, wala hadda fi dzalika wa in udziba. Jadi jawabannya tidak ada hukuman tertentu pada yang demikian tadi itu seperti ganja, walaupun dicairkan tetap aja nggak ada hukuman cambuk yang 40. Bal fihi ta'ziru tuh. Tetapi di dalam ini ada hukuman namanya ta'zir. Ta'zir hukuman yang ditentuin oleh pemerintah, di penjara misalnya. Nah, sekian tahun gitu. Kalau hudud itu emang udah ketentuan Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, hudud nggak bisa dirubah-rubah. Kalau ini namanya ta'zir, tergantung pemerintah. Jadi bal fihi ta'zir, tetapi di dalamnya ada ta'zir az-zajiru yang mencegah an hadhil ma'siyati. Artinya biar dia jerak, biar dengan ada hukuman pemerintah sekian tahun, ini supaya dia tertolak dari maksiat perbuatan ini, yaitu makan ganja. Makan ganja. Jadi ganja dimakan. Ada juga dibakar sekarang. Ya, di rokok dicampurin rokok boleh juga. Artinya maksudnya dia nggak dihukum cambuk 40. Ya, dia diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah menghukum bagaimana nih? Karena bukan minuman tadi. Ganja dikeringin. Ya, dicampurin tembakau. Bikin rokok, isep. Wah, bagaimana rasanya tuh? Melayang-layang kali. Bukan main. Bal fihi ta'zir, tetapi di dalamnya ada ta'zir. Itu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Az-zajiru yang mencegah. Ini hukuman bisa mencegah orang yang belum minum atau mengkonsumsi ganja, didengar hukumannya begitu, mudah-mudahan dia nggak jadi. An hazil maksiyah ad-dani'ah, artinya untuk mencegah dari maksiat yang hina ini. Wa mahallu adamil haddi fil hasyisil mudhab, dan tempat tidak dihukum dengan tetap pada ganja itu yang tadi udah dicairin, malam tashtadda, selama belum menimbulkan buih. Maksudnya apa ini? Tadi kan ganja di jus, ya diminum, ya paling memabokkan, tapi tuh jusnya belum membuih, belum panas. Soalnya begini katanya tuh, ciri-ciri dari minuman keras itu dia mendidih, ya, menimbulkan buih. Ya seperti minuman keras kan, ada kan zaman dulu minuman keras dari anggur, anggurnya diperes, ya, diolah kemudian didiemin aja, itu mengeluarkan muruh, ya, mengeluarkan muruh tuh deh, nendang istilahnya, ya, jadi panas itu, dan itu yang memabukkan. Nah ini kalau ganja dicairkan jadi jus dan dia sudah menimbulkan muruh, ya, dan nendang, maka hukumannya samalah dengan minuman keras begitu. Itu jus nggak dihukum minuman keras karena jus belum sampai tadi itu berubah seperti minuman keras begitu. Wa illa sharat kal khamri, itu kalau dia udah jadi seperti minuman keras bermuruh, maka hukumannya seperti khamar. Ya, bin najasah, sama itu seperti khamar di dalam najisnya, dan wal haddi, dan di dalam hukuman tertentu. Kama naqalahu Syarqawi an Ibnul Qasim, sebagaimana ini dinukil oleh Imam Syarqawi dari Ibnu Qasim. Selesai itu. Ya, jadi minum minuman keras tersendiri, makan dari makanan keras memabukkan,
juga tersendiri hukumannya. Nah, termasuk yang haram dimakan. Jadi yang dimakan yang haram tadi yang disebutin contohnya yang memabukkan. Dan yang haram diminum juga tadi dicontohin seperti khamar yang memabukkan. Nah, ada lagi nih yang haram dimakan. Dikatakan watanawulu kulli najisin, dan haram termasuk dosa perut yaitu memakan segala yang najis. Contohnya makan darah, marus, darah diolah, ditumisin kali. Ini kan darah kayak hati juga ya, tumisin itu marus namanya. Hukumnya haram karena dia najis. Jadi kalau gitu sesuatu dimakan haram karena memabukkan alasannya. Yang kedua alasannya karena najis, haram hukumnya. Begitu. Kadamin seperti ya makan darah atau minum darah misalnya. Walahmi hayyatin seperti makan daging ular. Ini yang haram-haram semua ini, binatang yang nggak boleh dimakan. Kan binatang nggak boleh dimakan. Pengertian nggak boleh, hukumnya haram dimakan. Wabaulin, minum kencing haram karena najis. Walaupun tuh kalau darurat untuk dijadiin obat, apa boleh buat dah. Ada orang minum kencing orang. Yang ramai dulu di zaman Nabi pernah kencing onta. Pernah itu ada suatu kaum datang kepada Nabi, dia merasakan sakit begitu. Terus kata Nabi, wahai sahabat, bawa dia ke kandang anak onta. Ya, ambilin kencingnya diminum semula katanya. Maka itu dijadiin patokan itu. Boleh minum kencing untuk obat kalau memang nggak ada obat yang lain. Selama ada obat yang lain haram minum kencing. Alasannya najis. Begitu. Secara hukum begitu ngomongnya itu. Wabaulin. Jadi termasuk makan yang haram yaitu makan darah, daging hewan yang dilarang seperti ular, kemudian juga termasuk minum kencing. Wa ma'juni khamrin, termasuk yang enggak boleh yaitu memakan ma'jun. Ma'jun ini pasta, saus diadonin, saus begitu. Bikin saus khamar, waduh, saus khamar, ma'juni khamrin, pasta arak, wa ma'juni khamrin. Jadi khamar ini ya dicampurin buat bikin pasta, buat bikin apa tadi, saus. Ma'jun itu adonan dicampur, diadonin, diaduk. Ya. Adonan roti, adonan apa gitu kan. Ini adonan dicampur khamar. Anggap bikin roti atau bikin emplengan. Itu kan terigunya kan mesti dicampur pakai air kan, bikin adonan. Sekarang nggak pakai air dah, minuman keras aja, aduk. Biar gurih kali juga. Ya, haram tuh dah jadi emplengan itu. Haram dimakan karena dicampur dengan arak, ma'juni khamrin. Lakin yajuzu tanawulul ma al-mutanajjis wal bauli wa nahwihima lil atsi lid darurah. Tetapi boleh meminum air najis kayak kencing tadi. Boleh minum air najis, wal baul, kencing, wa nahwihima dan semacamnya. Itu karena apa? Karena kehausan lid darurah, karena darurat. Haus banget. Belum sampai mati sih. Cuman haus banget begitu, nggak ada air pasti. Yang ada ya, kencing. Ya udah diminum kencingnya. Lid darurah. Kehausan banget itu, nggak tahan. Tapi dengan syarat, dengan catatan katanya ma'adami izalatil akli. Bersamaan dengan itu jangan sampai menghilangkan akal. Anggap kalau minum kencing jadi hilang akal. Wah nggak boleh tuh dah. Ntar jadi nggak sembahyang, nggak ngapa-ngapain, hilang akal. Jadi boleh minum
minuman yang bernajis karena kehausan dan darurat. Ya, kehausan yang darurat, haus banget, air nggak ada, dan diminum nggak menghilangkan akal. Wa illam yuaddi dzalik, wa illam yuaddi dzalikal atsu lil halaki, walaupun tidak mengakibatkan aus tersebut kepada kebinasaan. Maksudnya ini kalau aus menimbulkan kematian itu udah darurat banget, udah apa juga boleh. Ya, darurat dekat mati. Kalau nggak minum ini mati. Daripada mati, mendingan minum. Itu jelas lah sudah. Cuman ada juga nih minum yang istilahnya kalau nggak minum belum mati belum. Cuman aus banget. Ya, terlalu aus dah. Yang tapi belum mengakibatkan orang itu mati. Masih boleh juga tuh minum kencing. Ya, masih boleh juga. Maka tadi dikatakan boleh minum yang najis ya karena darurat aus begitu. Dengan catatan jangan sampai kalau diminum akalnya hilang. Walaupun ausnya itu tidak membinasakan, tidak membuat kalau nggak minum mati, enggak. Apa ada dzalika Syarqawi. Ini diterangkan oleh Imam Syarqawi. Jadi begitu, ada minuman khamar ya, yang memabukkan, dosa perut, ada makanan yang memabukkan, ada makanan yang najis itu dimakan juga, itu dosa perut. Termasuk dosa perut tadi kan makan yang najis seperti makan marus. Termasuk dosa perut yaitu makan wa mustakdzirin, itu makan yang menjijikan, makan ingus dikumpulin, kacau dah tuh dah. Ya, haram. Kenapa haram? Enggak najis, bukan. Memabukkan kagak juga karena jijik. Begitu alasannya. Ada lagi tuh yang belum membahayakan, haram juga dimakan. Misalnya apa nih? Makan pasir. Kata dokter, makan pasir mati. Ya, kita makan pasir hukumnya haram. Walaupun pasir disucikan, dalam arti nggak najis, pasir kayak tanah. Tapi menurut kedokteran kalau makan pasir mati, begitu, atau sakit, ya, nggak boleh kita makan. Nah, nggak boleh makan pasir bukan karena najis, bukan karena menghilangkan akal, tapi karena membuat penyakit misalnya. Kita kan dilarang menyakitkan diri sendiri. Dilarang. Badan gue biarin gue motores. Apaan? Nggak bisa itu. Badan gue mau bunuh diri aja nggak boleh juga. Gitu. Nggak boleh. Karena ini semua ciptaan Allah ini. Jadi kembali ke kitab bahwa termasuk dosa perut yaitu wa mustakdarin, memakan sesuatu yang menjijikan. Pipat hidzal mustakdar ai syar'an, menjijikan menurut syariat, ya, menjijikan menurut agama. Bi'tibari toba'i ghalibin nas, yang dipertimbangkan tabiat kebanyakan orang. Tabiat kebanyakan orang ini adalah menjijikan, maka dihukumkan menurut agama ya menjijikan. Ya, menurut kebanyakan tabiat manusia begitu. Dicontohin ini, kamu khotin ingus, wabusokin ludah, wamaniin air mani, ditelan, haram hukumnya. Najis ya bukan, asal manusia air mani, kok najis? Memabukkan kagak, tinggal satu, geli. Jadi haram hukumnya karena geli, begitu. Jawab secara fikih begitu tuh ngomongnya. Jadi kalau orang tanya ini haram gak dimakan, nah itu tuh lu timbang. Ini ada polanya nih, polanya. Jadi haram karena memabukkan, haram karena najis, ya haram karena menjijikan. Juga ada haram karena membahayakan. Ya. Seperti racun, makan racun haram karena membahayakan, bisa tewas.
bisa tewas. Ya, jadi haram itu bisa penyebabnya macam-macam. Makan sesuatu itu haram, itu sebabnya lihat tuh. Ya. Enggak satu sebab, enggak, macam-macam, beda-beda itu. Kalau ingus bukan karena najis. Kalau najis repot, ingusan najis cuci, ingusan najis cuci, belepetan terus cuci mulu. Iya. Enggak, bukan najis tuh ingus tuh, dilarang makan, tapi menjijikan. Begitu. Terus dikatakan fayahrumu zalik listikdzarihi lahu, maka haramlah yang demikian itu karena menjijikan pada barang tersebut. Lakin yajuzu tanawulul ma al mutaghayyiri bitahirin wal lahmil muntini. Tetapi bolehlah katanya, tetapi lakin yajuzu, hukumnya boleh, tanawulul ma al mutaghayyir bitahirin, yaitu meminum air yang berubah gara-gara yang suci. Ini sih belum menjijikan. Ada air ya berubah dengan benda suci, ya nggak apa-apa. Air ya, apalagi air teh, tehnya kan suci, ya jadi merah itu nggak ada masalah dah. Atau air dicampur dengan daunan kali, jadi berubah. Daunan kan suci, ya nggak apa-apa. Selama menurut kedokteran nggak membahayakan. Kalau wah ini membahayakan nih, wah ini air lu bercampur dengan daun anu, tuh sampai hijau-hijau tuh daun. Nih kalau diminum mabok nih atau mati, jangan dah. Tapi kalau nggak apa-apa. Ada air misalnya segelas, masukin daun ninju, disimpanlah seharga seminggu. Airnya segelas jadi hijau misalnya. Kata dokter nggak ngapain-ngapain ya, minum, nggak ada larangan. Karena air itu suci, daun ninjonya juga suci. Itu air berubah dengan benda suci. Nggak apa-apa, nggak menjijikan, nggak. Nah ini yang lucu ini, tadi kan tanawul al-ma'il mutaghayyir bitahirin wal lahmil muntini, dan daging yang udah bau belum haram dimakan. Ya belum haram ini. Mungkin menurut syariat nggak menjijikan, menurut agama belum menjijikan, itu tidak menjijikan, maka boleh. Apalagi zaman dulu kan daging itu kan sehari aja nggak ditaruh kulkas juga. Ya, zaman dulu kan nggak ada kulkas. Kalau mau nggak boleh mulu ya kebuang tuh daging. Apa-apa kalau sekedar bau begitu, iya nggak apa-apa, nggak membahayakan, nggak menjijikan. Iya bau doang, nggak apa-apa. Wallahm al-muntini, ya mungkin seakan-akan kan menjijikan, tapi kan dibilang tadi walakin, tetapi, jadi dikeluarlah dari menjijikan. Jadi keluar dari menjijikan air yang sudah berubah bercampur dengan benda suci, dan keluarlah dari menjijikan daging yang udah bau. Enggak menjijikan belum. Lebih-lebih zaman dahulu, karena kan daging kan ada darahnya. Darah itu cuma berapa menit juga ada ditinggal, jadi berubah dah. Berapa jam misalnya, udah berubah tuh darah. Dia nempel di daging ikut bau. Mungkin kalau dicuci bersih, ntar direbus ya hilang baunya. Nggak ada apa-apa katanya. Wa yahrumu tanawulut tahiril mudirri. Nah, haram memakan ya benda suci tapi membahayakan. Bimantana walahu, bagi orang yang memakannya itu membahayakan. Kasummi, seperti racun. Ya, racun suci diambil dari puunan apaan nih, dari getah apa nih, disucikan, puunan suci. Ya, diminum langsung tewas orang karena di puunan mengandung racun. Disuci tapi haram. Haram bukan karena najis, bukan najis, tapi membuat orang mati. Artinya lidororihi, karena bahayanya. Segala yang membahayakan nggak boleh. Ya, lidororihi, gitu. Kemudian kasumi lidororihi bihi, seperti racun yang membahayakan dengannya.
Fa'ulima min dzalik, maka diketahuilah dari hal itu, annama yaqtadi tahrim, bahwasanya sesuatu yang mengakibatkan haram arba'atun, ada 4 macam. Sesuatu yang mengakibatkan itu benda haram, ada 4 sebab. Ada salah satu ya haram. Maka kalau ditanya, ini benda ini kalau kita makan haram gak? Nah, lihat ini, ada gak di antara yang 4? Begitu. Ini bisa ini jadiin patokan ini, polanya ini. Ada 4 macam yang menyebabkan haram dimakan. Yang satu al-iskar, gara-gara apapun memabukkan, haram aja udah. Ya. Ini hukumnya minum ginian bagaimana? Haram apa halal? Tanya lagi, kalau kita minum mabuk gak? Oh mabuk, haram. Apa kayak namanya? Begitu. Alasannya karena memabukkan. Atau alasan yang kedua, wan najasah, najis begitu. Minum kencing, mabuk gak? Enggak. Cuman najis gak? Jadi nggak boleh diminum. Nggak boleh diminum karena bukan karena memabukkan. Oh. Yang ketiga, wal istikdar, karena menjijikan. Ya. Minum ingus nggak memabukkan. Ya. Minum ingus nggak memabukkan tuh dia. Juga nggak najis. Ya tinggal dah. Yaitu menjijikan. Nah yang keempat, wal idror, membahayakan. Yang keempat membahayakan. Jadi yang pertama anggaplah seperti pasir atau racun kali tadi. Ya, racun dia nggak najis. Racun nggak memabukkan misalnya, tapi mematikan, bukan mabuk aja dia, langsung tewas. Gitu. Hukumnya haram minum racun, bukan karena najis, bukan karena memabukkan, ya, bukan karena menjijikan, tapi karena mematikan. Jadi hukumnya haram. Tuh. Jadi 4 macam itu polanya. Ntar masukin ini pola ke salah satu ya. Fa inin tafadzal itu. Maka apabila tiada dari yang salah satu 4 tadi, nggak ada, fahalalun, maka hukumnya halal dimakan. Lintifai illatit tahrim, karena ketiadaan ilat daripada pengharaman, ketiadaan penyebab yang menyebabkan haram. Jadi sesuatu yang menyebabkan itu haram ada 4. Bila mana ada salah satu, haramlah itu. Ada 4 itu. Kalau ditanya, makan kayu haram apa halal? Apa jawabannya? Makan kayu? Nah, enggak, secara hukum bahaya makan kayu. Kayu manis. Kayu manis saya lagi dah. Lagi enggak dimakan kayunya. Sayur gitu. Jadi kalau dihancurin mungkin nggak bahaya kali, digeres, ya dihancurin begitu. Bagi perut dia bisa mencerna begitu. Tapi kalau tajam-tajam begitu, kayak pohon kelapa, pohon kelapa kayunya kan tajam-tajam ya. Oh, kayak makan duri, haram udah. Makan duri haram apa halal kan begitu? Haram. Karena membahayakan. Begitu apa aja dah tanya dah. Wah, haram karena membahayakan, beling. Iya, lembus tuh beling. Iya. Keburu habis tuh airnya, ngampuk-empuk. Ngampuk-empuk ya. Makan beling haram. Kecuali kuda lumping kali. Bohongin itu, sihir itu. Ya. Pokoknya pilihlah salah satu dari 4 itu, cocokin. Ya. Maka dikatakan kalau nggak ada yang 4 hukumnya halal. Faidan tafadzalika, apabila tiada yang salah satu dari 4, fahalalun, maka hukumnya itu yang dimakan halal. Lintifai illatit tahrim, karena ketiadaan penyebab diharamkan. Apa dzalika Syekhul Islam wasyarqawi. Ini diberikan penjelasan oleh Syekhul Islam dan Imam Syarqawi. Wa aklimalil yatim yang akan datang.